Mencita-cita kada akan berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu tidak akan berbuat dosa? Nah, kalaunya mungkin, iya kada jadi masalah. Kalau kada mungkin, buat apa mencita-cita yang tidak mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini berkenan mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, fa in qulta kaifa yumkinul insanu ayyasira bihaitsu la yaka'u minhu dzambun albattata in sagirin aw kabir, kaifa wa anbiya'ullahi ta'ala salawatullah alaihim wa salamuh alladzina hum asyrafu khalqillah subhanahu wa ta'ala qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi hal nalu hadhihi darajah amla. Apabila engkau berkata atau bertanya, bagaimana mungkin seorang manusia bahwa jadilah dengan sekira-kira tidak jatuh daripadanya dosa sama sekali, daripada kecil atau besarnya? Bagaimana mungkin sedangkan para nabi yang mana mereka itu paling mulia makhluk Allah, sungguh berbeda pendapat pada mereka itu oleh ulama, adakah mereka itu mencapai akan ini derajat atau tidak? Dalam keterangan yang sebelumnya tentang rukun taubat, di antaranya adalah mencita-cita tidak akan melakukan dosa lagi. Nah, itu salah satu rukun taubat. Di samping menyesal, berhenti, dan mencita-cita kada akan berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu tidak akan berbuat dosa? Nah, kalaunya mungkin, iya kada jadi masalah. Kalau kada mungkin, buat apa mencita-cita yang tidak mungkin? Taubat sebagian dari rukunnya adalah mencita-cita tidak akan berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, apakah seseorang itu mungkin kada berbuat dosa lagi? Kalaunya kada mungkin, buat apa bercita-cita? Fa'lam anna hadza amrun mumkinun
ghairu mustahilin thumma huwa hayyinun wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ketahuilah bahwa ini perkara yang mungkin. Seseorang tidak akan berdosa, tidak akan berbuat dosa lagi. Ini bercita-cita, berjanji, kada akan berbuat dosa lagi. Apakah bisa kada berbuat dosa lagi? Bisa. Nah, mungkin. Kada mustahil itu. Dan itu mudah. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi bisa saja terjadi seseorang itu begitu dia bertobat, dia tidak akan melakukan dosa lagi selama-lamanya. Itu mungkin dan itu mudah kalau Allah hendak memberikan keistimewaan kepada orang itu. Summa min syartit taubati an la yata'ammada dzanban. Kemudian dari syarat tobat itu bahwa dia tidak menyengaja dosa. Fa amma in waqa'a minhu bisahwin aw khata' fa huwa ma'fuun anhu bi fadlillahi ta'ala. Jadi artinya mencita-cita kada akan berbuat dosa lagi. Bercita-cita kada akan menyengaja merencana berbuat dosa. Adapun apabila terjadi dosa itu daripadanya dengan sebab lupa atau tersalah, maka itu dimaafkan daripadanya dengan anugerah Allah Ta'ala. Perbuatan maksiat itu menjadi dosa itu apabila disengaja, direncana. Nah, apabila itu perbuatan maksiat tadi diperbuat dengan sebab lupa atau tersalah, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Di rumahnya misalnya ada arak, ada banyu biasa. Nah, ini kada menyangka bahwa di botol ini arak, dikiranya banyu putih, diambilnya minum, sekalinya arak. Nah, tersalah. Nah, apakah itu berdosa? Nah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza hayyinun 'ala man waffaqahu Allah Ta'ala, dan ini adalah perkara yang mudah atas orang yang diberikan Allah taufik kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi bujur raja kada salah kalau kita bercita-cita kada hendak lagi kembali berbuat dosa, karena itu mungkin bisa saja seseorang itu kada akan jatuh dalam dosa lagi. Fa in qulta innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila zambi wa la asbutu ala taubah fala faidata bidzalik. Apabila engkau berkata hanya saja mencegah akan aku dari tobat, aku mengetahui dari diriku bahwa aku bakal kembali kepada dosa dan aku tidak bisa tetap atas tobat, maka tidak ada gunanya pada yang demikian. Ini orang maulah alasan kada bertobat. Aku kada kawa lagi bertobat ni nah. Kenapa kada kawa? Karena isuk bakal tagawi pulang dosa itu. Jadi aku kada kawa tobat dulu. Misalnya ada perbuatan maksiat, ada satu perkara yang dilarang Tuhan, aku kada kawa tobat nito. Sebabnya isuk kena aku pasti pulang tagawi. Jadi kada ada gunanya mun aku tobat. Nah, bila ada dalam hati kita pikiran demikian,
dalam hati ada timbul geritik nang macam itu, fa'lam anna haza min gururis syaitan, ketahuilah bahwa ini merupakan tipu daya syaitan. Itu syaitan ini. Contohnya laki-laki misal memakai pakaian yang diharamkan Allah, memakai pakaian yang diharamkan Allah. Aku kada kawa tubat memakai pakaian haram ini. Mun aku tubat juga isuk tak pakai pulang. Jadi apa gunanya aku bertubat? Soalnya isuk kena bakal terbulik pulang, kada ada artinya tubat. Nah, bila dalam hati ada macam itu tipuan syaitan. Tipuan syaitan. Wa min aina laka hadzal ilmu, di mana ikam tahu? Dari mana engkau tahu bahwa engkau esok akan kembali melakukan dosa itu? Di mana tahunya? Mun aku tubat hari ini, esok kena tak bulik pulang. Di mana tahu pada esok tak bulik pulang? Esok masih perkara yang belum ada. Esok masih perkara gaib. Di mana tahunya kita lawan yang gaib? Nah, jadi wa min aina laka hadzal ilm, dari mana bagi engkau ini mengetahui? Fa'asa antamu tataiba qabla an ta'uda ila dzambi, maka barangkali bahwa engkau mati dalam keadaan tobat sebelum engkau kembali kepada dosa. Isok tuh yang dipikirkan. Yang penting hari ini, sore ini aku tobat, kada hendak lagi memakai pakaian yang dilarang Allah. Urusan isok itu urusan Allah Ta'ala. Pokoknya mulai saat ini aku sudah tobat, kada akan lagi memakai itu. Nah, barangkali malam ini inya mati, maka mati dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyangka buruk berdahulu esok hari itu, jangan menyangka buruk berdahulu. Wa ammal khawfu minal audi fa'alaika al-azmu was-sidqu bi dzalik wa alaihi al-itmam. Adapun takut daripada kembali, mun aku batubat, aku takutan esok kalau membuliki pulang. Nah, takut daripada itu, maka atas engkau itu mestinya bercita-cita dan benar-benar bercita-cita pada yang demikian, dan urusan Allah kaina yang menyempurnakannya. Ini sore kemarian pacul pakaian yang dilarang Allah, pacul lepaskan baju apa yang dilarang Allah. Nah, ya Allah, hamba tubat kepada engkau, dan hamba bercita-cita isuk kada memakai lagi ini, bujur-bujur itu. Nah, karena Allah akan menyempurnakan itu. Jangan takutan isuk tuh kena tabulik pulang kayak itu gawian, jangan takutan. Fa inna tamma fadzakal maksud min fadlihi, jika Allah menyempurnakan isuk, dia kadang mengembali lagi dosa itu, berarti Allah menyempurnakan cita-citanya. Nah, jika Allah menyempurnakan, maka yang demikianlah yang dimaksud min fadlihi, daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illam yutimma, jika Allah kadang menyempurnakan, misal kita hari ini batubat, bujur-bujur batubat sudah kada hendak lagi, esok kena tabulik pulang. Nah, faqad ghufirat dzunubuka as-salifa kulluha, dosa engkau yang dahulu-dahulu diampuni oleh Allah. Wa takhallasta minha, dan engkau bersih dari dosa-dosa itu. Wa tatahharta, dan engkau suci. Wa laisa 'alaika, dan tidak ada lagi dosa atas engkau, illa hadzal dzambul ladzi ahdastahu al-an, kecuali dosa yang engkau perbuat sekarang ini. Nah, jadi kada ada ruginya. Pokoknya hari ini aku tobat, isok tabulik pulang sekalinya, tabulik pulang.
Nah, maka dosa-dosa yang dahulu hapus, tinggal dosa yang hari ini aja pulang. Amun kita sudah berdahulu, kok kada kau betubat nah, soalnya bakal terbulik pulang ke ina. Nah, tatuyuk kena dosa, takumpulan dosa jadinya. Jadi hari ini kita betubat tentang dosa-dosa yang dahulu, perkara isuk amun kita bulik pulang, dosa na isuk aja, dosa na semalam sudah habis. Wahadha huwa ribhul azim, inilah keberuntungan yang besar. Wal faidatul azimah, faidah yang besar al kabirah. Jadi fala yamna'uka khawful aud, janganlah mencegah akan engkau takut berbulik, takut kembali anit taubah, daripada tobat itu. Jangan takutan, jangan lama berdahulu artinya. Nah, pastikan aja bahwa aku terakhir hari ini memakai yang diharamkan Allah. Aku terakhir hari ini begawi yang diharamkan oleh Allah. Aku terakhir hari ini berbuat yang diharamkan Allah. Terakhir. Nah, andai kata kita mati malam ini, selamat dah. Dosa-dosa kita dihapuskan Allah. Andai kata kita malam ini kada mati, esok dipelihara Allah, selamat sudah kita. Andai kata malam ini kita kada mati, esok tabulik pulang berbuat dosa, sabuting dosa aja, dosa dahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tobat itu kada ada salahnya. Jangan takutan bertobat itu dengan alasan kalau betabulik pulang. Nah, itu tipu daya daripada syaitan. Fa'innaka minat taubati abadan baina ihdal husnayain, maka engkau daripada tobat itu selama-lamanya di antara dua kebaikan. Kalau Allah bantu, Allah tolong, nah selamat. Kalau Allah kada menolong juga, dosa dahulu sudah habis, dosa hari ini kita tinggal. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah min minhajil abidin. Aqsamuz dzunub wa kayfiyatu taubatiha, macam-macam dosa. Dosa ini beratus macam lebih dan bermacam-macam pula derajatnya dosa itu. Jadi setiap orang yang beriman itu wajib mengenali dosa-dosa itu agar bisa menjauhinya. Karena orang yang tidak kenal dosa, dia pasti akan jatuh ke dalam dosa itu. Jadi wajib belajar nama ngaran dosa. Oh, nangka ini dosa, nangka ini dosa, nangka ini dosa. Nah, itu dipelajari juga. Jadi bukan hanya sifat 20 yang wajib dipelajari, tapi mengenal dosa itu pun wajib. Karena siapa kada kenal dosa, dia akan jatuh di dalam dosa itu. Malam ya'rifis syarr waqa'a fihi. Siapa yang tidak kenal akan yang jahat, maka dia akan terjatuh pada yang jahat itu. Nah, ini musannif atau pengarang menjelaskan tentang macam-macam dosa dan cara bertobatnya. Dosa ini kayak apa tobatnya, dosa itu kayak apa tobatnya. Wa ammal khuruju aniz dzunubi wat takhallusu minha fa'alam anna dzunuba fil jumlah salasatu aqsam. Adapun keluar dari dosa, bersih dari dosa, maka ketahuilah bahwa dosa-dosa itu pada kesimpulannya terbagi 3. Dari sekian ribu macam dosa, kalau disimpulkan menjadi 3 bagian. Ahaduha, salah satunya tarku wajibatin lahi subhanahu wa ta'ala alaika, meninggalkan yang diwajibkan Allah ta'ala atas engkau, meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang dipardukan Allah.
min salatin sambahyang ka tertinggalkan, au saumin atau puasa ka, au zakatin atau zakat ka, au kafaratin atau kafarat ka, au ghairiha atau selainnya. Nah, apabila dosanya itu berupa meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, maka tobatnya itu sama aja lawan dahulu, menyesali, berhenti, bercita-cita kada akan mengulang lagi, ditambah satu patakdi ma'amkanaka minha, maka engkau qada, engkau bayar yang sesuatu mungkin akan engkau daripadanya. Sembahyang tertinggal, nah bertobat, maka mesti mengqada, batakdi ma'amkanaka minha. Puasa tertinggal ada, tobat ditambah lagi mengqada berapa hari ketinggalan puasa itu. Zakat misalnya kada berzakat, setahun, 2 tahun kada berzakat, 3 tahun kada berzakat. Tobat ditambah membayar zakat beberapa kali lipat, senang inya kada bayar itu. Nah, bila kada macam itu, kada sempurna lagi tobatnya, masih terkatung-katung lagi tobatnya itu. Orang misalnya hendak berjual benda, berjual barang, tawarakan ke situ kamari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, payo laku 5 tahun ditawarkan, dibayari zakatnya, dikiranya zakatnya sekali aja itu, sekali bertahun, oh sekali zakatnya 5 kali, berarti ada hutang lagi 4 kali itu, nah dibayari itu. Itu pun disuruh tobat juga. Nah, tobat, menyesal kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ditambah lagi bayari itunya. Bila kada dibayari, maka tobatnya kada sampai lagi, kada sempurna. Wasani yang kedua daripada jenis dosa itu, dzunubun bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala, dosa antara engkau dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Kasyurbil khamar, seperti minum arak, wa darbil mazamir, memukul alat-alat musik yang diharamkan, wa aklir riba, memakan riba, wa nahwi dzalik, dan seumpamanya. Nah, itu patandamu ala dzalik, maka tobatnya menyesali yang demikian. Wa tuwattinu qalbak, dan memantapkan engkau akan hati engkau, ala tarkil aud ila misliha abada, atas meninggalkan kembali kepada seumpamanya selama-lamanya. Kada tenang dibayar itu, kada tenang ditapal itu. Orang tukang babun umpamanya, orang jadi tukang gambus umpamanya, jadi tukang gitar. Tobat inya kepada Allah, karena itu yang diharamkan Allah, tobat. Nah, tobatnya cukup menyesal, jangan lagi bampi, dan berniat kada akan berbulik berulang lagi. Cukup sudah ingat situ, kada tenang perlu dikabah, kada tenang perlu dibayar itu. Termasuk membuka aurat umpamanya, orang ke pasar biasa kada berjilbab, kelihatan batisnya, kelihatan tangannya, kelihatan rambutnya, bini-bini ini ke pasar. Nah, itu urusan dosanya hanya kepada Allah. Tobatnya menyesal, udah salah, aku dimurkai Tuhan macam ini, menyesali. Ampih, jangan lagi nangka itu dah, jangan lagi, dan berniat kada mau ulang lagi. Cukup, kada tenang perlu dibayar,
Kalau yang perlu diqadha itu karena itu dosanya hanya antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Nah yang ketiga, wasalisu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkal wa as'ab. Yang ketiga adalah dosa antara engkau dan antara hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah ini muskil, ini sulit. Ini sulit tobatnya, wa as'ab dan payah tobatnya ini. Dosa nang bersangkut paut lawan manusia, dosa nang bersangkut paut lawan orang lain. Nah ini tobatnya kada mudah, tobatnya sulit. Nah dari situ dulu. Selanjutnya wahiyya aqsam, dan itu pun macam-macam pulang jenisnya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه